Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, baik semua ya. Ibu mau tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tepuk semangat dulu. Kalian ikutin ibu ya. Kalau kau suka hati tepuk semangat, semangat. Kalau kau suka hati tepuk semangat, semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk semangat, semangat. Nah, udah semangat semua ya. Oke. Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang pagi tadi nonton televisi? Wah, pada angkat tangan semua ya. Baik, kalian kalau lagi nonton televisi, biasanya nonton acara apa aja nih? Oh, banyak ya, ada nonton berita, ada yang nonton sinetron, kartun. Nah, pas banget nih, di sini kita pada hari ini akan membahas tentang berita. Nah, pengertian berita. Teks berita adalah laporan berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Dalam teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berita mempunyai arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, bisa disimpulkan, berita merupakan teks narasi informasi yang baru atau sedang terjadi. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua jenis, yakni berita secara lisan dan secara tertulis. Penyampaian berita secara lisan sering kita dengar dan lihat di televisi. Sementara berita yang disampaikan secara tulisan banyak dijumpai di media cetak atau online. Dalam menyusun teks berita diperlukan keterampilan serta penguasaan dasar penulisan agar pesan yang ingin disampaikan dapat mengerti serta tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Yang kedua, ciri-ciri teks berita. Ada juga faktual. Faktual berarti suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan dapat dirasakan serta dibuktikan kebenarannya. Dan ada juga aktual, berarti kejadian yang bersifat baru, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat umum. Dan ada juga unik dan menarik. Unik berarti setiap wartawan atau portal penyedia berita memiliki editorial, redaksi, hingga diksi yang khas. Menarik berarti berita menyampaikan fakta faktual yang diinginkan oleh masyarakat atau menimbulkan rasa ingin tahu dan keterkaitan dari masyarakat untuk membacanya. Dan ada juga berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh bagi kepentingan orang banyak. Objektif, berita yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta tanpa rekayasa atau dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi pelaporannya. Dan ada juga terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian berita, biasanya dilengkapi dengan runtut waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Terus bahasa baku sederhana dan komunikatif pada umumnya. Berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI. Sederhana namun tetap menarik dan tidak membingungkan. Ketika dibaca, mudah untuk dikomunikasikan. Dan yang ketiga, ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama, what atau apa ya, nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian tanah longsor, banjir, keseluruhan, kerusuhan, atau yang diberitakan. Siapa? Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita tersebut. Where, di mana?
Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa di mana kejadian itu di mana. Dalam kriminal, istilahnya bisa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Nah, ada juga kapan unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, umum seperti pagi, siang, dan sore. Ada juga mengapa, alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, ada juga ini anak-anak bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Jika peristiwa adalah secara yang sengaja dibuat konser amal, pentas seni, dan sebagainya. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh berita. Baik, kita simak-simak anak-anak. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023 lalu meninggalkan duka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, tak hanya menelan korban, kejadian tersebut juga membuat puluhan warga di Kabupaten Lahat kehilangan tempat tinggal. Bahkan akibat kejadian itu, ratusan rumah warga juga mengalami rusak berat hingga terpaksa mengungsi. Cerita pilu dari para korban banjir bandang di Kabupaten Lahat ini pun banyak terdengar. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial. Meski bukan korban, pemilik akun TikTok @iinyunita315 mengatakan kejadian tersebut menimpa orang terdekatnya. Dalam unggahannya itu, pemilik akun yang diketahui bernama Iin Yunita menyebutkan ia baru saja mendapat telepon dari ibunya yang tinggal di Desa Lubuk Sepang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Rupanya sang ibu ikut menjadi korban banjir bandang di Lahat. Sang ibu kemudian menyuruh anaknya itu untuk pulang ke kampung dan menemuinya. Ia juga mengatakan dirinya tengah kedinginan dan tidak memiliki pakaian ganti. Mendengar hal itu, Iin pun tak kuasa menahan tangis. Ia pun langsung bergegas menelpon sang suami yang saat itu tengah bekerja untuk cepat pulang dan segera menuju tempat tinggal sang ibu. Setelah sampai di desa tersebut, Iin terpaksa melanjutkan perjalanan menuju rumah sang ibu dengan berjalan kaki lantaran macet. Setelah sampai di rumah sang ibu, Iin pun dibuat kaget dengan apa yang disaksikannya. Ia melihat beberapa rumah warga sudah hanyut terbawa banjir hingga hanya menyisakan pakaian di tubuh. Namun untungnya rumah sang ibu masih berdiri kokoh walaupun ada satu tiang yang menghilang terbawa banjir. Ia pun kemudian mengucap syukur mendapati fakta tersebut. Sayangnya hingga akhir video Iin tak menjelaskan bagaimana kondisi sang ibu usai dirinya tiba di lokasi kejadian. Iin juga tak mengatakan apakah ada anggota keluarga lain selain sang ibu yang menjadi korban banjir bandang tersebut. Di akhir video, Iin hanya menuliskan harapannya usai kejadian itu terjadi. Ia berharap air yang menggenangi desa ibunya itu segera menyusut dan mengering seperti sedia kala. Sebelumnya, banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023. Hujan terus turun mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap. Bahkan luapannya hingga ke rumah-rumah warga. Diketahui dari data yang diterima seripoku.com dari BPBD Sumsel Jumat 10 Maret 2023, wilayah yang terdampak banjir yakni di Pasar Bawah Lahat sebanyak 120 kepala keluarga dan diantaranya 81 rumah tergenang air. Kemudian di Pulau Pinang, Desa Lubuk Sepang, terdapat 2 rumah hanyut, 3 rumah rusak berat, dan 89 rumah rusak ringan. Selanjutnya di Jarai Desa Nantigiri terdapat 98 rumah dan 122 rusak ringan. Lalu daerah terdampak parah berada di Mulak Sebingkai, Desa Keban Agung terdapat 26 rumah hanyut dan 16 rumah rusak berat. Sedangkan 1 orang dikabarkan hanyut di Desa Merapi Barat. Nah, setelah tadi kita lihat tayangan berita banjir bandang di Lahat, di sini Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Nah, tugas kalian di sini adalah menemukan unsur-unsur berita yang telah ditayangkan tadi. Baik, kalau sudah semua tugasnya dikumpul ya anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan informasi dan wawasan pada materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.